warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Mulyani dari TK Kartika 912, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan melaksanakan demonstrasi kontekstual bersama dua CGP lainnya, yaitu bersama Bapak Jaja Sudrajat dan yang kedua Bapak Otong Sunahdi. Kali ini kami berkumpul di SMK Negeri 1 Majalengka untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual ini. Pada kegiatan ini, kami melakukan praktek coaching dan dilakukan sebanyak 3 kali putaran. Yang pertama, saya menjadi seorang observer, lalu Bapak Jaja Sudrajat menjadi seorang coach, dan Bapak Otong Sunahdi menjadi seorang coachee. Untuk putaran kedua, Bapak Jaja Sudrajat menjadi seorang observer, lalu Bapak Otong Sunahdi menjadi coach dan saya menjadi seorang coachee. Dan untuk putaran yang ketiga, Bapak Otong Sunahdi menjadi observer, saya menjadi coach, dan Bapak Jaja Sudrajat menjadi coachee. Kegiatan ini kami persiapkan dengan sangat baik dan semoga hasilnya pun sangat memuaskan dan mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian, selamat menyaksikan. Salam guru penggerak, salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10. Dengan saya Elis Mulyani dari TK Kartika 912. Saya Otong Sunahdi dari SMKN 1 Kadipaten. Dan saya Jaja Sudrajat dari SMKN 1 Majalengka. Kali ini kami akan mempraktekkan coaching dan nanti salah satunya akan menjadi seorang observer. Nah, untuk video yang pertama, saya menjadi observer. Saya akan menjadi coach. Dan saya sebagai coachingnya. Selamat menyaksikan. Siap. Assalamualaikum Pak Jaja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bagaimana sebaliknya keadaan Ibu? Alhamdulillah, saya juga dalam keadaan baik. Oh iya Bapak, Siap. hari ini Bapak akan melaksanakan coaching dengan Pak Otong. Iya, betul. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan terlebih dahulu, di mana ini sangat berkaitan dengan rubrik penilaian coaching. Siap. Jadi nanti saya akan mengamati pelaksanaan coaching yang Bapak laksanakan. Siap. Apakah sudah benar sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah Bapak sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Saya akan mendengarkan tanggapan coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Jangan lupa juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Siap. Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selain itu saya juga ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh. Kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentunya berkaitan dengan kompetensi inti dari coaching, Bu ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, ya. Kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Di antara kompetensi yang Bapak sebutkan, apa ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan? Dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Jadi dengan mendengarkan secara aktif berarti saya dapat menghadirkan diri saya secara penuh sehingga saya bisa fokus serta menemukan atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Kemudian indikator atau harapan apa yang Bapak inginkan dari pelaksanaan coaching ini? Indikator yang saya inginkan adalah saya ingin coaching itu menemukan solusi ya, atau menemukan langkah yang tepat
untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak melakukan coaching dengan baik. Semoga mendapat hasil dengan maksimal. Amin. Semoga proses coaching setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang lagi Pak. Selamat pagi Pak Tom, senang sekali rasanya berjumpa pada hari ini. Kita bertemu dalam sesi coaching. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tom? Alhamdulillah baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melakukan coaching hari ini Pak. Ya, bagus sekali Pak, saya senang mendengarnya. Untuk sesi kali ini saya mulai dengan menanyakan apa yang ingin Bapak capai dalam sesi coaching ini. Ya Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan public speaking saya Pak. Public speaking ya Pak ya? Bagus sekali. Saya senang mendengarnya. Bisakah Bapak jelaskan lebih detail lagi tentang apa yang ingin Bapak tingkatkan dengan kemampuan public speaking ini? Saya ingin lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, terus di tempat umum, jadi menyampaikan pesan saya itu secara efektif gitu Pak. Baiklah, jadi tujuan kita hari ini ketika kita melaksanakan coaching ini, tujuannya adalah bagaimana bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan penyampaian pesan Bapak pada saat Bapak public speaking Pak. Ya. Oke, dilanjut Pak. Apa yang membuat Bapak merasa kurang percaya diri itu seperti apa Pak? Saya ketika public speaking, ketika berbicara di depan banyak orang itu masih merasa gugup, terus takut apa yang saya ucapkan, yang saya utarakan, seperti itu Pak. Ya. Nah, biasanya apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang sudah saya lakukan itu dengan mencatat poin-poin apa saja yang menjadi kekurangan saya, dan saya mencoba untuk berlatih sendiri, mandiri. Misalkan saya berlatih di depan cermin, gitu Pak. Bicara depan cermin Pak ya? Iya. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah cara tersebut sudah efektif? Menurut saya masih belum efektif Pak, karena saya masih merasa gugup ketika presentasi atau berbicara di banyak orang gitu Pak. Depan umum Pak ya. Ya. Nah, kemudian apa yang menurut Bapak ini bisa membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan penyampaian pesan Bapak saat public speaking? Saya ingin mengikuti acara misalkan kelas-kelas seminar untuk public speaking, dan lebih sering lagi berlatih bersama rekan-rekan gitu Pak. Oh, bagus Pak ya. Bagus ya. Kemudian apa yang ingin Bapak capai setelah mengikuti kelas tersebut? Saya ingin bisa berbicara di depan umum tanpa rasa gugup dan dapat menyampaikan pesan saya lebih jelas lagi ke audiens, lebih saya tersampaikan pesannya, terus dapat menarik juga dari audiens tersebut. Ya, baik Bapak. Selanjutnya, nah ini bagaimana Bapak cara mengukur keberhasilan kelas tadi atau pelatihan tadi ya? Saya akan menilai diri saya sendiri berdasarkan tingkat kepercayaan Pak, dari kejelasan apa yang saya sampaikan saat atau ketika berpresentasi. Siap. Nah, jadi apa nih komitmen Bapak untuk mencapai tujuan ini? Saya berkomitmen untuk tadi ya Pak, saya untuk mengikuti kelas public speaking, terus berlatih minimalnya 2 minggu sekali lah dengan rekan-rekan atau di depan banyak orang lah Pak. Gitu. Oke, kemudian, nah ini bagaimana nih Bapak akan memastikan bahwa komitmen tersebut berjalan dengan lancar dengan rencana ini?
seperti Saya apa? akan membuat jadwal latihan ya, terus akan mencari teman untuk berlatih bersama. Nah, kemudian apa yang Bapak butuhkan dari saya nih untuk membantu Bapak mencapai tujuan ini? Saya ingin Bapak membantu saya memberikan saran apa gitu untuk masukan saya untuk berlatih public speaking. Ya, menurut saya Bapak sudah berbicara dengan baik ya. Ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan, seperti ini kontak mata Pak ya, kemudian gestur tubuh juga gitu ya. Terima kasih Pak atas sarannya. Saya akan berusaha terus lebih meningkatkan apa yang tadi Bapak sampaikan itu kontak mata, terus gestur tubuh atau bahasa tubuh saat latihan berikutnya Pak. Siap, saya kira cukup Pak Otong ya sesi coaching ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan saya ketemu dengan Pak Otong nanti kemampuan bicara public speakingnya lebih jago Pak ya. Ya. Saya doakan Pak ya. Ya. Ya, sementara begitu Pak. Terima kasih. Baik Pak Jaja, alhamdulillah ya tadi Ya, Bu. Bapak sudah melakukan coaching. Siap. Tadi sebelum melakukan coaching saya sempat menanyakan kepada Bapak mengenai indikator ketercapaian ya Pak. Ya. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak? Ya Bu, saya sudah melaksanakan coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah membuat kesepakatan tujuan ya, dari awal, kemudian apa yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi pada coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana apa saja yang akan dilakukan oleh coaching mengenai permasalahan tersebut, dan saya juga sudah melaksanakan pertanyaan komitmen tanggung jawab dari si coaching tersebut. Dan kemudian intinya mah untuk mencapai tujuan dari proses coaching ini. Selanjutnya izin Bapak, saya untuk menyampaikan hasil catatan tadi selama Bapak melaksanakan coaching. Siap. Menurut saya coaching yang tadi Bapak laksanakan itu sudah bagus Pak. Sudah menjalankan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan coaching, kemudian mendorong coaching untuk menemukan solusi dan merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahan, serta meminta komitmen dari coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mendorong coaching untuk menemukan solusinya sendiri, serta sudah melakukan prinsip coaching. Selamat ya Pak Jaja. Siap, makasih ya Bu. Nah selanjutnya nih, Bapak setelah tadi melaksanakan kegiatan coaching, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Nah, untuk rencana saya ini saya akan menjadwalkan pertemuan selanjutnya untuk melihat progres tentang apa yang sudah saya bicarakan tadi. Kemudian untuk melakukan pengembangan itu apa nih yang nanti akan Bapak lakukan untuk mendukung target tersebut? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan ini terutama tentang mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach untuk menemukan solusi terbaik dari permasalahannya. Kemudian yang mungkin saya harus lebih banyak
untuk mendukung tersebut itu saya akan berlatih dan berlatih terus Bu mencapai pengembangan kompetensi diri itu seperti itu. Luar biasa Pak Jaja. Ya. Sebetulnya tadi sudah bagus ya pertanyaan yang Bapak berikan kepada Koci. Ya. Namun betul sekali apa yang Bapak utarakan, kita tidak boleh berpuas diri dan masih tetap harus terus belajar dan belajar lagi ya Pak, agar bisa jauh lebih baik ke depannya dan untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, satu lagi ya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan supervisi akademik ini? Alhamdulillah Bu, setelah saya melaksanakan kegiatan ini, saya mendapatkan hal yang lebih baik dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Baik Pak Jaja, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi untuk berbincang-bincang di lain kesempatan ya Pak. Terima kasih Pak Jaja. Sama-sama Bu. Demikianlah praktek coaching dari kami, calon guru penggerak angkatan 10. Bersama saya Jaja Sudrajat dari SMKN 1 Majalengka. Saya Elis Mulyani dari TK Kartika 912. Dan saya Otong Sunadi dari SMKN 1 Kadipaten. Sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan support dari fasilitator kami, Bapak Ade Purnama STMPD, dan pengajar praktek Bunda Yati Suratiawati SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.